di sini. Jadi kajian berlangsung antara jam 12.30 sampai 13.30 insya Allah kurang lebih. Jadi dari 2 sesi, yaitu sesi pemaparan dari Ustadz Dr. Rasid tentang Ramadan membangun kekuatan mental dan spiritual, dan diakhiri oleh sesi tanya jawab. Selama pemaparan hadirin akan di-mute oleh admin. Jadi untuk mengurangi suara-suara yang tidak diperlukan. Sesi tanya jawab akan dilakukan setelah pemaparan tentunya. Selama pemaparan berlangsung, hadirin dapat mengajukan pertanyaan melalui fasilitas chat. Dan dapat disampaikan ke semua orang atau dilakukan secara private ke saya sebagai MC atau ke Hidayah, nanti akan kami bacakan. Ya. Yang terakhir, apabila nanti di sesi tanya jawab ada yang ingin bertanya secara verbal, itu bisa dilakukan. Ya, tentunya kita akan lihat siapa yang akan bertanya dan silakan langsung berbicara langsung dengan tentunya menghidupkan mic-nya lebih dahulu. Jadi itu aja dari panitia pengkajian. Jadi barakallahu fiik. Bersin tadi ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya alhamdulillah. Yahdikumullah. Jadi bisa kita mulai, Ustaz ya? Boleh. Baik. Ya, ini baru ya, Alhamdulillah rabbil alamin wa binasta'inu ala umuri din waddin wassalati wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jadi kajian hari ini alhamdulillah Ustadz Dr. Rasid telah hadir di antara kita. Beliau akan membawakan tema dengan Ramadan memperkuat mental dan spiritual kita. Insya Allah akan diisi selama 45 menit kemudian 40 menit ke depan dan akan ditutup oleh sesi tanya jawab. Silakan admin untuk memute semua yang hadir ya, dan silakan juga untuk yang selama sesi pemaparan bisa bertanya dengan melakukan fasilitas chat. Untuk sekaliannya dari kami, tafadhol Ustaz untuk dilanjutkan dengan pemaparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Bapak-bapak kaum muslimin yang ikuti dalam kajian ini, syukur alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita yang pertama kehidupan, yang kedua kesehatan, mungkin yang ketiga yang lebih penting adalah taufik. Taufik ini barangkali inilah modal segala-galanya. Taufik itu dalam bahasa kita disebut ya hidayah. Hidayah sama taufik ya artinya mirip-mirip saja. Ada orang hidup, ada orang sehat, tetapi tidak dapat taufik. Mana lebih bagus? Barangkali lebih bagus orang yang mendapatkan taufik, walaupun mungkin kesehatannya terganggu. Karena untuk mencapai derajat, apakah yang namanya orang-orang muttaqun, itu perlu taufik dari Allah Ta'ala. Begitu? Artinya perlu ada hidayah, hanya perlu ada hidayah. Dengan hidayah itulah seseorang tergerak hatinya untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Ketika tidak ada hidayah, apa yang terjadi? Ya manusia barangkali ya mirip seperti makhluk yang lain. Tidak sholat, tidak puasa, kemudian tidak peduli dengan akhirat. Nah, alhamdulillah di dalam suasana yang seperti ini pun kita masih tetap diberikan Allah taufik dan hidayah, sehingga ya tidak ada kewajiban kita yang tertinggal. Sholat kita jalan,
puasa juga, alhamdulillah, tarawih juga, ya. Bahkan kondisi seperti ini semakin mendorong kita untuk banyak mengingat akhirat, banyak mengingat Allah Ta'ala. Salah satunya apa? Kita lihat tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan virus ini. Penyebaran virus ini tidak ada bisa. Negara-negara maju itu kekurangan apa lagi? Teknologi apa yang mereka kurang? Pengaman apa yang mereka kurang? Tetapi jebol. Mereka tidak bisa berhadapan dengan wabah ini. Nah, jadi ini semakin menambah keyakinan kita bahwa Allah di atas segala-galanya. Ada seorang dai ya di dalam ceramahnya, pesan penting dari COVID ini apa? Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budin. Innani ana Allah, artinya Allah mengatakan aku itulah Allah. Tidak ada la ilaha illa ana, tidak ada ilah kecuali aku, kata Allah, maka beribadahlah kepada aku. Semua kekuatan apa namanya ya? Sebuah kekuatan tunduk ya tiarap tidak ada yang bisa menghalanginya. Teknologi, apapun bentuk teknologinya, tokoh, kekuatan, kekuatan militer, kekuatan apa saja, semuanya apa? Tiarap. Ya. Jadi persoalan bukan soal kita bersih, kita bukan persoalan bersih. Negara-negara Eropa kurang bersih, kurang kepedulian terhadap kesehatan. Mereka paling hebat dalam soal dunia ini. Tetapi ternyata bagaimana? Jebol. Nah, jadi innani ana Allah la ilaha illa ana fa'bud. Ini risalah, ini misi yang dibawa oleh COVID-19 ini. Innani ana Allah, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku. Selama ini kan kamu mempertuhan banyak Tuhan. Teknologi kamu anggap Tuhan. Begitu ya? Teknologi jadi Tuhan manusia. Sekarang internet jadi Tuhan. Ya? Banyak sekali Tuhan-Tuhan yang muncul. Materi jadi Tuhan, ekonomi jadi Tuhan, bisnis jadi Tuhan. Semua sekarang tiarap. Semua orang tidak bisa menjamin dirinya sekarang. Semua orang curiga pada dirinya. Saya ketularan enggak? Ya, pembesar-pembesar dunia ketakutan. Ini kenapa bisa begitu? Karena sesungguhnya tidak ada la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah Ta'ala. La ilaha illa ana fa'budni. Baik, alhamdulillah Ramadan artinya tidak mengurangi kesadaran kita untuk beragama dalam suasana seperti ini. Bahkan seharusnya lebih lagi memperkuat keimanan kita. Kalau kita sadari betapa Ramadan ini membawa spirit perubahan. Nah, di antara perubahan yang dibawa oleh Ramadan ini yang terdeteksi oleh saya yang pertama ya perubahan dalam fisik, kaitannya dengan kesehatan. Semua orang setuju bahwa Ramadan membantu orang untuk jadi sehat. Ya. Sisa-sisa makanan yang tersimpan ini sekarang dibakar, diolah, dibuang. Kemudian yang kedua, membawa keuntungan dalam soal ruhiyah. Ruhiyah ini sering disebut spiritual.
Pembahasannya nanti khusus. Kemudian yang ketiga, yang ketiga, membawa perubahan dalam soal mental. Nah, jadi kita dididik di dalam Ramadan ini untuk bermental orang mukmin yang kita sebut nafsiyah, ya, tarbiyah nafsiyah. Hakikatnya Ramadan mendidik mental manusia. Mental sama saja seperti watak, sifat, karakter. Ya. Apa yang lahir di dalam Ramadan ini? Yang pertama, mendidik kita supaya jujur. Masa orang puasa-puasa bohong? Tapi ada juga yang bohong dalam bulan Ramadan. Nah, tapi pada hakikatnya Ramadan itu mendidik kita untuk shadiq. Ya, shadiq, menjadi orang jujur. Baik jujur dalam perkataan, jujur dalam sikap. Ya, antara sikap dengan perkataan harus paralel. Bukan menjadi orang-orang yang pembohong. Mungkin yang dibohongi itu bisa saja dirinya sendiri dibohonginya. Na'udzubillah. Jadi dengan Ramadan membentuk sikap jujur. As-sidq. Dia tidak akan berani berkata bohong karena berkata bohong itu di dalam Islam dicela. Di zaman sahabat radhiyallahu alaihim tidak ada orang yang berbohong. Ya. Pada masa sahabat itu tidak ada orang yang berbohong. Dari mana kita tahu itu? Dari ucapan Abdullah bin Umar, begitu juga ucapan daripada Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, "Ma kunna nakzibu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la na'rif mal kadhib." Kami dulu pada zaman Nabi tidak pernah berbohong dan kami tidak tahu itu apa bohong. Jadi sampai sebegitunya pernyataan dari Aisyah radhiyallahu anha dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa pada zaman Nabi itu betul-betul masyarakatnya masyarakat yang jujur, masyarakat yang bersih, artinya bersih dari sifat bohong. Nah, coba kita lihat di zaman sekarang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bohong ini ya hampir ya tergantung kecil besarnya ya atau luas tidak luasnya, bohong ini sudah menjadi kebiasaan orang berbohong. Kadang-kadang ya untuk melindungi usahanya, untuk melindungi kedudukannya, untuk melindungi kepentingannya, dia berbohong. Jadi dengan Ramadan ini kita dididik untuk jujur. Kok saya berbohong padahal saya puasa? Bagaimana nantinya puasa saya itu? Dan ada memang juga dalam hadis peringatan, kalau sempat orang berpuasa itu berbohong, apapun tidak dia dapatkan dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Jadi berkata kotor, berbohong, ini semuanya perusak puasa. Kemudian yang kedua, Ramadan ini membentuk sifat atau sikap amanah. Jujur dengan amanah itu bisa dibedakan. Cuma dalam bahasa kita sering-sering ini jadi campur. Orang yang sebenarnya amanah dikatakan jujur. Kalau aslinya jujur itu lebih kepada ucapan. Kalau dia sikap, itu amanah. Umpamanya seorang diserahi tugas.
jabatan, kedudukan. Targetnya ada, tugasmu ini dia. Lalu apakah orang ini menjalankan tugasnya sebagaimana yang diamanahkan, atau dia main-main saja dalam tugasnya? Ya, apa yang menjadi tugas itu dia tidak pedulikan. Bahkan kadang-kadang apa? Kebalikannya. Dia ditugasi untuk memakmurkan, meringankan beban, justru dia memberi beban. Ya, itu namanya apa? Khianat terhadap amanah. Nah, jadi orang yang berpuasa, pertama tadi jujur. Nah, jujur itu selanjutnya berhubungan dengan amanah. Bagaimana mungkin orang yang diberikan amanah oleh Allah Ta'ala dan dalam keadaan berpuasa, dia merusak amanah itu. Nah, amanah ini lawannya khianat. Jadi khianat artinya apa? Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan amanah. Amanah ini ya luas ya. Sebut saja ya. Namun selama ini kesan kita tentang amanah ini kan jabatan. Ya, tapi bukan satu-satunya itu. Jabatan betul itu amanah besar, jabatan. Tetapi yang lain-lain, anak juga amanah. Ya, ilmu juga amanah. Ya. Jadi amanah ini banyak sekali. Keluarga juga amanah. Jadi diberikan Allah kepada kita keluarga, anak. Tujuannya apa? Untuk kamu bimbing, kamu arahkan ke jalan Allah Ta'ala. Maka ketika seseorang tidak peduli dengan pendidikan anaknya, dia biarkan saja anaknya itu tumbuh seperti apa adanya, maka sesungguhnya dia berkhianat kepada Allah yang memberikan dia amanah keluarga. Mau sholat anaknya sholat, ya terserah. Tidak, ya tak mengapa. Puasa silakan, tidak puasa kebebasan. Nah, ini namanya berkhianat terhadap amanah. Kemudian, begitu juga mental. Di dalam Ramadan ini, termasuk diantaranya ya terasa juga bagi kita soal disiplin. Ya. Bagaimana hubungan disiplin dengan puasa? Dalam pelaksanaan puasa sendiri banyak sekali aturan yang harus kita ikuti. Jadi orang yang mengikuti aturan itulah dikatakan orang yang menjaga kedisiplinan. Ya. Kapan mulai meninggalkan makan dan minuman? Oh, ada waktunya. Waktu fajar. Nah, jadi sebelum terbit waktu fajar, orang masih bebas makan, minum, dari hal-hal ya yang bisa merusak puasa masih boleh sebelum waktu fajar. Fajar itu ditandai di kita ya dengan azan. Nah, begitu berbunyi azan subuh, masuklah waktu berpuasa. Jadi mulai disiplin. Kalau sudah dikatakan ini tidak boleh, ya udah, tidak boleh, kita ikuti. Kalau tak begitu, ya puasa kita menjadi tak berarti. Kemudian juga tadi, orang berpuasa itu tidak boleh ngomong sembarangan. Ngomong kotor, ngomong jorok, ngomong bohong, memaki-maki orang. Anda jaga itu, berarti disiplin. Jadi kita takut, jangan sampai gara-gara ucapan saya ini, puasa saya menjadi 0. Capek-capek saya, ya menahan lapar, minum. Ternyata hasilnya tidak ada. Nah, jadi disiplin. Dari waktu saja kita sudah melihat ya, kapan mulai berhenti makan, kapan nanti boleh kembali makan. Di situ sudah kelihatan apa namanya, puasa membawa pembinaan kedisiplinan. Begitu berbunyi azan sebagai pertanda
sebagai pertanda berakhirnya waktu puasa, orang boleh sudah makan, minum. Bahkan hebatnya, Iya. Di mana? bahkan yang hebat itu lagi apa? Begitu masuk waktu berbuka, kamu tidak boleh memperlambatnya. Oh, ntar aja deh, masuk isya nanti, baru saya makan. Sekarang saya tahan lagi. Memperpanjang waktu lapar. Oh, itu tidak boleh. Di dalam Islam tidak boleh. Itu kerja orang Syiah. Itu cara beragamanya orang Syiah. Ya. Jadi cara beragama orang Syiah itu memperpanjang waktu puasa. Sampai gelap. Alam gelap. Nggak ada lagi yang terang. Di situ mereka berpuasa. Makanya mereka ini disebut apa? Ahlul bid'ah. Ya, kaum Syiah itu disebut ahlul bid'ah. Kenapa? Karena suka mengada-ngada. Syariat sudah menetapkan dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Selesai tenggelam matahari, masuk waktu maghrib, kamu harus batalkan puasa. Nah, jadi ada disiplin. Disiplin dalam soal waktu, disiplin dalam soal aturan. Nah, jadi aturan tadi begitu, tidak boleh mengucapkan kata-kata ya atau melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dalam Ramadan. Nah ini atau mengambil hak orang. Jadi bisa dibayangkan orang berpuasa, kalau benar puasanya dia akan jauh dari sifat korup. Ya, karena korup itu merusak aturan. Baik dari segi keuangan, umpamanya ya. Keuangan ini ya salah satu bentuk besar dari korupsi. Jadi mental yang rusak itu jauh dari orang yang berpuasa. Kenapa? Karena di dalam puasa itu mentalnya dididik untuk disiplin. Taat patuh kepada aturan. Kemudian begitu juga istiqamah. Masya Allah ya. Jadi puasa mendidik orang istiqamah. Lapar ya lapar. Semua orang merasakan lapar. Ada orang yang tidak lapar, namanya puasa. Tetapi bisa bertahan nggak? Bertahan. Harus bertahan. Bagaimana godaan kiri kanan? Wah, godaan luar biasa. Justru di tengah banyaknya godaan itulah orang menunjukkan sikap istiqomahnya itu. Kalau tidak ada godaan, istiqomah rasanya jadi tak berarti. Betul kan? Umpamanya puasa kita di hutan. Di hutan, ya manusia tidak ada, orang jualan tidak ada. Ya, jadi wah saya istiqomah betul ya. Kemarin itu di hutan itu kita selama 3 hari terasa sekali istiqomah. Kalau di tempat yang tidak ada manusia, tidak ada godaan, tak terasa istiqomah. Justru di tempat yang banyak godaan itulah bagaimana orang bisa bertahan. Itulah. Jadi istiqomah membentuk sikap yang apa namanya lurus, ya, tidak pelin-pelan, tidak munafik. Nah, yang ciri-ciri munafik ini kan tidak istiqomah. Hari ini lain, besok lain, lusa lain, tergantung apa? Angin. Anginnya ke barat, dia ke barat. Anginnya ke timur, dia ke timur. Ucapan bisa berubah-ubah. Ucapan setahun yang lalu dengan tahun ini sudah berbeda. Kemudian begitu juga Ramadan ini membentuk sifat watak kita tegar dalam menghadapi tantangan. Ya, luar biasa. Kalau orang-orang di luar Islam itu mencoba berpuasa seperti kita, sudah terkapar mereka. Ya. Coba aja, jangan dia. Kita saja di luar Ramadan, tidak sarapan pagi keluar dari rumah.
Jam 9 kira-kira yang terjadi di kantor apa? Dari rumah keluar tidak sarapan. Niat puasa tidak. Tidak ada niat puasa. Lalu tidak sarapan. Jam 9 setengah 10 ini berpulang-pulang ini kepala. Penglihatan. Karena tidak puasa, tidak ada niat. Bagaimana itu orang di luar, seorang kafir melihat dan coba kamu tahan nggak puasa dari subuh sampai maghrib? Berapa jam kamu tahan? Wah, terkapar mereka. Jadi apa pelajaran di balik ini? Tegar menghadapi tantangan. Siapa yang tidak merasa lapar? Semua merasa lapar. Tetapi itu menjadi enteng ringan karena kekuatan Ramadan yang menguatkan iman kita dari itu. Jadi orang beriman itu sebenarnya orang yang paling tahan mentalnya. Ketika berhadapan dengan tantangan, problem, orang mukmin itu yang paling tahan, tegar, nggak mengalah, nggak mundur. Kenapa? Karena dia sudah dilatih dalam ibadahnya, wabil khusus dalam Ramadan. Tegar. Yang anak-anak, yang tua, ya, udah berapa Pak umur? 72, masih puasa? Masih. Ya. Oh, usia seperti Bapak ini harusnya tidak puasa lagi. Ya, karena nanti bisa berbahaya ke itu ke ini. Ya, alhamdulillah saya merasa sehat-sehat aja. Ya. Kemudian begitu juga Ramadan ini membentuk sifat pemberani. Ya, pemberani. Bukan pengecut. Wah, nanti bahaya loh. Sekian jam tidak dapat air, Anda bisa dehidrasi. Ya, bisa merusak metabolisme tubuh Anda. Allah lebih tahu ketika mensyariatkan puasa ini. Puasa tidak akan menimbulkan mudarat bagi manusia aslinya. Lalu kata orang, wah, itu secara kesehatan, ya manusia tidak boleh berhenti dari minum, tidak boleh dari makan, karena itu adalah sumber kekuatan. Nanti bisa terjadi ini. Betul. Orang berpuasa mengatakan, kata-kata Allah lebih kuat dari kata-kata kesehatan. Yang memberikan kesehatan justru Allah Ta'ala. Nah, sama seperti ini sekarang ketakutan sebagian orang di zaman wabah ini. Awas, jangan begitu, ini, begitu. Mengancam, ini mengancam di mana-mana. Allah Ta'ala. Ya, kita punya Allah Ta'ala. Kita jaga apa yang perlu dijaga, tetapi yang menimbulkan mudarat bukan penyakit, bukan bakteri, ya, itu semuanya atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga sebagai bentuk ikhtiar. Jadi, ya orang-orang yang berpuasa itu sudah terdidik untuk pemberani. Ya, berani karena dia punya Allah Ta'ala. Allah yang memberi kekuatan. Kemudian juga tidak berputus asa. Ya, alias gigih. Ya, bukan orang yang lemah mental. Mendengar itu, mendengar ini, ciut. Frustrasi. Tapi orang-orang yang berpuasa karena dibentuk oleh Ramadan, tidak pernah berputus asa. La tay'as. Wa la tay'as min ruhillah. Innahu la yay'as min ruhillah innal qawmul kafirun. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Tidak ada yang berputus asa kecuali orang-orang yang kafir kepada Allah. Ya, kita tidak mengenal kata putus asa di dalam hidup ini. Asalkan sesuai dengan syariat. Tetapi kalau sudah bertentangan dengan syariat, ya kita berhenti. Stop.
Gigih. Jadi Ramadan membentuk kegigihan. Lapar-lapar masih bisa Pak kerja ya? Oh iya bisa, kenapa enggak? Jadi bisa Bapak bayangkan itu, ya orang-orang yang semata-mata mengandalkan materi, ya, makan baru ada kekuatan kata dia. Tidak makan ya lemas, ya jangan dipaksa kerja. Sementara kalau kita rujuk ke sahabat, bagaimana sahabat dahulu, waktu puasa mereka perang. Wah, tak bisa dibayangkan kan? Kita saja disuruh tinggal di rumah gitu ya. Bulan Ramadan, ya ada saja. Kadang-kadang perasaan, waduh berat ini ya. Bagaimana dahulu sahabat? Sahabat perang di dalam bulan Ramadan. Ya. Salah satu perang yang terbesar itu terjadi pada bulan Ramadan, yaitu perang apa? Perang Badar. Mana ada dalam pikiran orang kafir, orang berpuasa perang? Kerja dari rumahnya saja dia berat. Konon pula mau disuruh perang. Nah, itu tidak ada dalam kamus pikiran mereka. Tetapi kenyataan di dalam sejarah Islam. Dan beberapa peristiwa dahsyat itu terjadi pada bulan Ramadan. Allahu Akbar. Nah, jadi ini awalnya dari apa? Dari Ramadan yang membentuk mental orang-orang beriman sehingga tidak kenal putus asa. Gigih. Kalau kata Allah jangan, ya, dia tidak mau berhenti. Hanya Allah dan Rasulnya yang bisa menghentikan dia. Kata Allah, itu tidak boleh, itu haram, itu dilarang. Di situ dia berhenti. Kemudian begitu juga salah satu mental yang didapatkan dalam Ramadan ini adalah berakhlak, beradab, bermoral. Ya, bukan mental yang rusak. Ya, mental yang rusak ini korup, itu salah satu bentuk mental yang rusak. Ya, mental yang senangnya itu melanggar gitu. Ya, tidak perlu dengan aturan. Tetapi dari Ramadan lahirlah mental yang beradab. Beradab. Penuh dengan moralitas. Rasa kasihan. Ya, rasa kasihan. Jadi lihat orang yang susah, dia tidak tega. Karena sudah pernah dirasakan lapar selama sebulan. Bagaimana dia tidak menyicipi makanan, minuman, ya, 12 jam atau 13 jam lebih kurang. Lalu kata dia apa? Saya 13 jam aja tidak makan, tidak minum. Luar biasa. Bagaimana orang yang lapar berbulan-bulan. Ya, karena dia miskin. Nah, jadi Ramadan melahirkan mental yang bermoral, beradab. Kemudian ya barangkali inilah berapa materi-materi yang terkait dengan mental, pembentukan nafsiyah yang dilahirkan dari sebuah pelatihan yang namanya Ramadan. Jadi kalau orang keluar dari Ramadan sudah ya seperti orang yang keluar dari selama menjalani masa training. Ya, keluar dari training itu bagaimana? Wah, Masya Allah, luar biasa. Ilmu bertambah. Gitu ya. Karena target-targetnya itu sudah tercapai semua melalui pelatihan itu. Nah, jadi Ramadan memang lebih mirip kita sebut sebagai apa? Bulan pelatihan. Untuk membentuk berbagai dimensi.
spiritual, fisik, kesehatan, dan yang lebih mantap lagi adalah pembinaan mental. Karena hakikatnya manusia ini bukan dari fisiknya, tetapi dari mentalnya. Fisik ini casing ini, ya, ya tubuh tampak luar dengan mental yang ada di dalam. Mana lebih penting? Yang di dalam. Karena yang di dalam inilah intinya. Perbuatan itu adalah pengaruh dari cara berpikir orang. Nah, adapun yang sifatnya fisik, yang kelihatan, ini kan sering-sering menipu, ya, sering-sering menipu. Dikira bagus luarnya karena luarnya bagus, rupanya dalamnya jelek. Nah, jadi mental ini langsung ke dalam, pembinaannya itu di dalam. Sehingga tadi lahirlah orang yang jujur, lahirlah orang yang memegang amanah, yang taat ataupun disiplin. Lahirlah orang yang istiqomah, orang-orang yang tegar, orang-orang yang pemberani, orang yang gigih, orang-orang yang berakhlak dan bermoral. Baik, semoga pelajaran ini kita dapatkan di dalam Ramadan. Makanya sering disebut Ramadan itu ibaratnya ya sekolah. Nah, jadi Ramadan itu adalah madrasah. Madrasah itu artinya kan sekolah. Ada proses belajar mengajar di situ. Di dalam Ramadan itu. Artinya pembinaan. Jadi kalau orang tamat sekolah, membawa hasil. Apa hasil dari engkau sekolah itu? Ini dari hasil. Jadi dari sekarang pun barangkali sudah mulai terasa ini hasilnya. Kita menjalankan Ramadan, ya. Apalagi nanti setelah selesai Ramadan, Masya Allah, lahirlah manusia baru. Ya, bukan manusia yang bulan kemarin. Dari berbagai segi. Baik, mungkin Pak Rizal, entah kalau ada pertanyaan bisa kita lanjutkan ke pertanyaan. Ustaz, mungkin bisa dilanjut pertanyaan ya untuk teman-teman yang hadir di room ini bisa lakukan pertanyaan lewat fasilitas chat atau yang bisa langsung secara verbal. Bagi yang ingin verbal, silakan langsung hidupkan mic-nya dan sebutkan nama langsung sehingga kami bisa mengidentifikasi siapa yang bertanya tadi. Sekaligus juga memberikan urutan yang bertanya ini. Jadi terima kasih Ustadz atas pemaparannya tentang kekuatan mental dan spiritual ini tentunya kita butuhkan dalam Ramadan ini dan tentunya Ramadan ini dianggap memang sebagai sekolah, tentunya dulu kita akan mempunyai mental, kekuatan mental dan spiritual yang lebih kuat lagi setelah kita sekolah dalam sebulan ini. Ini ada satu pertanyaan untuk sementara ini, Ustaz, di grup chat. Anak akan tanyakan ya, Ustaz ya. Ada dua bahkan, ada dua. Jadi gini, ada yang bertanya ke Pak Jana Prawira, beliau ini tinggal di zona merah saat ini di PSBB dan masih terdekat itu masih menyelenggarakan sholat berjamaah sebagaimana biasanya. Ya, penjelasan kepada DKM mengenai fatwa MUI bahaya COVID-19 dan dalil soal wabah tak kunjung diterima. Jadi DKM di masjid beliau tinggal ini tidak menerima fatwa MUI sepertinya ya. Nah, di daerah mana tuh? Nah, ini ada pertanyaan pentingnya apa? Nah, itu Anda nggak tahu, mungkin bisa dijawab oleh Pak Prawira langsung ya. Jadi ini ada pertanyaan pentingnya bahwa apakah boleh berbohong, misal dengan menyatakan bahwa beliau pernah kontak dengan pasien positif COVID-19 sehingga seandainya kebohongan ini adalah satu-satunya cara yang diyakini akan membuat DKM menghentikan sementara pelaksanaan sholat berjamaah selama pandemi COVID-19. Jadi
DKM dijelaskan tidak mau menerima juga fatwa, akhirnya beliau bercoba tanya, bolehkah misalnya berbohong bahwa dia pernah kena kontak COVID, dengan kontak dengan pasien COVID, dengan harapan tentunya DKM bisa menjalankan fatwa MUI tersebut. Tafadhol Ustaz, kalau ingin tanya. Ini ada 2 pertanyaan, mungkin satu dulu, itu kita langsung Satu dulu ya. Satu dulu ya. Nah, jadi itu semuanya bohong yang merusak ibadah puasa, merusak mental kita. Bohong itu hanya ditolerir dalam 3 keadaan. Pertama dalam keadaan perang. Perang, betul-betul perang nih. Bukan perang-perangan. Perang. Jadi kalau ada orang bertanya sesuatu, lalu kita jawab dengan jujur, itu mencelakakan kita. Maka tidak boleh jujur di dalam perang. Dan memang tidak ada perang yang jujur. Yang kedua, mendamaikan orang yang sedang bertengkar. Ada 2 orang saudara kita bertengkar. Jadi di sini boleh sedikit apa? Ya, bukan sebenarnya bukan dibilang bohong yang betul-betul bohong. Ya, memperindah supaya masing-masing pihak ini mau tertarik untuk berdamai. Kemudian yang ketiga, ya disebutkan ini agak sensitif dengan istri. Ini juga bukan berarti bohong dalam arti yang kata kita kenal bohong, ya tidak begitu. Cuma tidak menceritakan secara detail. Ada sesuatu yang ditutupi. Di luar yang 3 ini tidak ada yang namanya bohong yang boleh. Walaupun niatnya katanya supaya itu tidak boleh itu. Ya, apalagi kalau itu terjadi pada bulan Ramadan. Nauzubillah. Yang kita dapatkan dari puasa kita hanya lapar dan haus. Ya. Jadi berhati-hatilah dengan sifat ataupun perbuatan berbohong ini, ya, membohongi orang, memberikan informasi yang tidak benar, apapun niatnya itu tidak dibolehkan. Kecuali yang ditolerir, yang seperti yang kita katakan tadi. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya. Ana lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz ya. Iya. Ada Pak Bambang Setiabudi. Pak Bambang Setiabudi ini kebetulan ketua DKM kita, Ustaz. Jadi beliau bertanya, kenyataan pada sebagian rumah tangga Muslim di bulan Ramadan lebih banyak dari, ini kenyataan ini maksudnya apa ya? Pengeluaran kali ya. Lebih banyak dari bulan-bulan di luar Ramadan, sehingga lebih boros, lebih konsumtif, tidak sesuai dengan tujuan untuk merasakan penderitaan orang-orang yang lapar. Tujuan untuk mendirikan apa? Untuk merasakan penderitaan apa? Apakah bisa dikatakan bahwa puasa yang seperti itu kurang berhasil? Mohon penjelasan Ustaz Fadol. Jadi bisa saja ya. Justru nafsunya untuk berbelanja meluap-luap. Ya, apa saja yang dilihat dia pergi ke warung, supermarket, ke mall, beli itu beli ini. Nanti kita mau buka puasa, buat itu buat ini. Sementara begitu masuk waktu puasa, satu mangkuk, satu piring kecil cola sudah menutup seluruhnya. Habis, sudah kenyang. Ya, ini namanya nafsu orang berpuasa. Jadi nafsu orang berpuasa itu memang sebelum berbuka meluap-luap. Tetapi begitu sudah berbuka, sudah habis seluruhnya. Yang ada apa? Dipaksakan. Jadi memang betul selama bulan Ramadan seharusnya ya nafsu itu juga terkendali. Ya, nafsu berbelanja. Kecuali berbelanja untuk disedekahkan, itu lain. Saya beli ini, beli ini. Saya mau kasih untuk
saudara saya yang di sana. Itu sah-sah saja, namanya sedekah. Bahkan yang namanya sedekah di bulan ini harus jor-joran sedekah itu. Ya. Dan juga di dalam musim wabah seperti ini, kita bersedekah itu jor-joran. Nah, untuk menolak bala ini. Pada waktu terjadi bala, ini kan bala ini berupa wabah, maka salah satu bentuk penolakannya adalah dengan apa? Banyak bersedekah. Nilai sedekah itu akan lebih hebat pada zaman ini. Sudah start kelas? Sudah dijawab ya Pak Bambang ya? Silakan, masih ada, silakan. Oh ya, masih ada Ustaz, ada beberapa yang Ya, mari. mohon penjelasan tentang syirik kecil Ustaz. Apakah itu termasuk syirik yang diperbolehkan atau dimaafkan? Betul Ustaz. Ini pertanyaan simpel. Benar. Cuma ini penting ya, sangat-sangat penting bahkan. Seperti apapun kecilnya syirik itu harus dijauhi. Ya, bahkan dalam beberapa keterangan disebutkan syirik kecil itu jauh lebih berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena tidak terasa. Ya, sifat riya, pamer. Dia mau beramal kalau diliput orang. Ya, kalau diketahui orang banyak, baru mau dia beramal. Kalau nggak ada yang mengetahuinya, dia nggak mau. Awas, riya. Jadi mau beramal dengan tujuan pamer. Nah, jadi ini sering disebut riya itu adalah syirik kecil. Syirik kecil itu jauh lebih berbahaya. Dari segi bahaya nih ya. Kenapa berbahaya? Karena tidak terasa. Karena dianggap kecil, akan kecil aja itu. Ternyata karena tidak terasa, dia bisa menghancurkan amal. Na'udzubillah min dzalik. Iya. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Ustaz, pertanyaan dari Ana Ustaz ya, verbal aja kali Ya. langsung. Jadi ini dalam puasa tentunya kita perbanyak amal ya Ustaz ya. Jadi ada pertanyaan gimana kita sama-sama membangun dengan teman fastabiqul khairat, memperbanyak amal, misal contoh memperbanyak Quran ya, membaca Al-Quran, tapi tanpa terlihat tapi tidak kelihatan ria atau bahkan tidak bermaksud ria gitu. Itu bagaimana tipsnya? Contohnya begini Ustaz. Suatu kali ada teman menanyakan, antum udah berapa juz sekian hari gitu kan? Sekian gitu. Sebenarnya dalam pertanyaan ini bukan maksud ingin pamer, tapi sama-sama mendorong orang ya dengan membanding-bandingkan jumlah banyaknya amalan kita untuk belum tentu dia diterima sama Allah ya. Ini tentunya dalam sebagai bentuk fastabiqul khairat ini bagaimana kita memotivasi orang dalam fastabiqul khairat di dalam bulan Ramadan ini, tapi tidak seperti kelihatan ria. Apakah itu diperbolehkan? Ya, jadi sebenarnya kalau pertanyaan itu bisa berpotensi membuat orang jadi ria, lebih bagus tidak usah ditanya. Ya, jadi ada kadang-kadang pertanyaan yang menjerumuskan. Orang itu ketika ditanya muncul rasa ya sesuatu dalam dirinya. Ini yang kita juga tidak mau melakukan ini. Ya kalau kita lihat dia rajin baca Quran, dan itu sudah cukup jadi motivasi bagi kita. Kenapa dia bisa begitu? Kenapa saya tidak? Jadi fastabiqul khairatnya tidak harus umpamanya ya tahu berapa juz yang sudah dia baca, tidak harus begitu, tidak sampai sedetail-detailnya, karena kalau itu ditanyakan kepada seorang, ya mungkin nanti setan berbisik di dalam hatinya, sehingga membuat dia saya sih alhamdulillah sudah sampai sekian. Memang alhamdulillah juga kadang-kadang ya, tapi
ada sesuatu yang mengganggu dan itu dikhawatirkan ya mencederai amal dalam bentuk pamer. Iya. Baik, Ustaz. Ada pertanyaan Ya. nih, Ustaz. Kita Bagaimana kadang yang ada pertanyaan dari chat ini, grup chat. Kita kadang mendengar komentar tentang komentar pembicara tentang prasangka yang tanpa bukti karena memang sulit dicari. Misal, virus COVID-19 dibuat oleh laboratorium di Cina atau senjata rahasia Zionis dan sebagainya. Iya. Hal tersebut memang diperbolehkan dalam arti berbicara tentang prasangka yang tanpa bukti. Fadhil, Ustaz. Oh iya. Ungkapan seperti ini sudah sering kita dengar. Suatu artinya hal itu bisa terjadi. Ya. Rencana jahat itu kan ada dalam pikiran orang-orang yang kafir kepada Allah Ta'ala. Secara garis besar, orang-orang kafir itu ingin membunuhi orang-orang yang masih beriman. Tanpa bukti di sini maksudnya tidak bisa dibuktikan secara rinci, ya. Tapi sumber-sumber yang berbicara dari yang artinya mempunyai informasi, pengetahuan, ya, itu bisa jadi alasan, ya. Jadi kondisi sekarang perang seperti itu. Jadi ketika informasi itu kita dengar, bukanlah berarti kita harus bisa membuktikan. Kalau tidak begitu jangan ngomong. Ya, namanya analisa. Analisa itu semuanya tidak seluruhnya bisa dibuktikan. Ya, ungkapan seperti ini bukan hanya dari orang-orang biasa, petinggi-petinggi yang berskala internasional. Ya. Jadi itu bukan bagian daripada suuzon. Yang suuzon, kita sama sahabat kita jadi renggang gara-gara curiga dia jangan-jangan dia membawa jadi carrier. Itu suuzon. Ya, ketemu dia, kita diam aja, salam juga tidak. Wah, saya nggak mau dekat dia dah. Ya, jangan-jangan dia membawa virus. Itu kamu suuzon itu namanya. Jadi kalau suuzon dengan orang-orang yang memang aslinya kafir, yang benci kepada orang beriman, ya nggak mengapa. Yang kamu tidak boleh suuzon kepada saudaramu. Ini kadang-kadang terbalik. Oh, kita tidak boleh suuzon ini dari Cina, dari Yahudi, Illuminati. Benar-benar saja. Secara analisa, nggak ada masalah. Memang betul mereka lah ini punya kerjaan. Nah, itu jangan kita anggap, oh itu suuzon. Nah, ketika kita dengan saudara kita, jiran kita, jemaah masjid kita, yang biasa kita assalamualaikum, apa kabar Pak? Ya, dia menghindar jauh. Khawatir dia nanti bawa virus. Atau saya yang mungkin nanti bawa virus. Itu justru suuzon itu. Iya. Mungkin ada yang lain lagi? Ya, jadi dalam mensikapi keadaan seperti ini jangan berlebihan. Karenanya dalam beberapa kajian sering saya sampaikan pakai pendekatan akidah dalam soal wabak seperti ini. Apa? Tadi pagi juga saya berbicara soal virus ini dari pendekatan akidah. Dalam akidah kita bagaimana? Tidak ada yang menimpa kamu kecuali seizin Allah. Tidak ada yang menimpa kamu berupa musibah kecuali atas izin Allah. Itu Al-Quran. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan ya Muhammad, tidak ada yang bisa menimpa kami kecuali yang sudah dituliskan oleh Allah untuk kami. Kalau Allah tidak tuliskan untuk kamu, kamu jangan takut. Maka kata Allah lana. Kemudian kalau sudah menimpa kamu, berarti itu memang sudah tertulis.
bagaimanapun kamu menghindar gak akan bisa. Dalam hadis dikatakan, wa'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'uka. Ketahuilah, kata Rasulullah, apa yang mengenaimu itu tidak pernah meleset. Kalau yang menjadi sasaran si A, dia tidak akan pindah kepada si B. Si A yang ditujunya. Walaupun si A dengan si B ini serumah. Ya. Kemudian kematian itu hakikat. Satu, kematian itu satu. Penyebabnya saja beda-beda. Ada yang mati karena sakit jantung. Ada yang mati karena ya apa umpamanya ya di luar COVID ini. Ya. Jadi yang membunuh itu bukan virus, ajal yang tiba. Ya, ajalnya tiba. Apapun penyebab kematiannya, dia akan mati pada saat itu. Ada kisah dia. Ini bisa lebih mendekatkan kita, Pak. Ya, ada seorang pekerja bangunan di Arab Saudi, di kota Riyadh, jatuh dari lantai 7. Ya, dalam pikiran orang, jangankan bernyawa, mungkin badannya pun mungkin sudah hancur itu. Jatuh dari lantai 7. Ya. Begitu orang melihat jatuh sampai di lantai bawah, orang itu ya berdiri. Orang semua terkejut. Aduh, bisa berdiri. Subhanallah. Lalu setelah orang itu berdiri, dia melihat ke kiri ke kanan, mungkin ada ya muncul haus, pengen minum. Dia lihat di seberang jalan sana ada supermarket kecil, warung. Lalu dia pun bergeraklah mulai menuju ke warung itu dengan melintasi jalan. Ketika melintas ditabrak oleh mobil, meninggal di tempat. Kira-kira apa yang Bapak bisa pahami di sini? Waktu dia jatuh dari bangunan lantai 7, kenapa tidak mati? Padahal biasanya orang mati di situ. Sedangkan pada waktu dia jalan, ditabrak mobil, di situ dia meninggal. Apa ini namanya? Ajal. Ajal itu sudah dituliskan. Kapan jamnya, menitnya, di mananya, hanya Allah yang tahu. Nah, jadi ini kira-kira untuk menguatkan kita bahwa ajal itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita secara syariat wajib berikhtiar ya, menghindar dari hal-hal yang bisa menimbulkan mudarat. Namun jangan sampai usaha kita itu dianggap berlebihan. Ya. Sehingga mencederai agama kita. Nah, ini yang kita harus berhati-hati juga. Ya, jadi selama cara menghindar itu masih dibolehkan, ya insya Allah, ya. Oke. Baik, Ustaz. Ya, mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup ya, Ustaz. Jadi singkat aja, ini terkait tentang hadis untuk pemberian mahkota di akhirat bagi penghafal Quran. Kan itu jelas kita sering dengar ya, Ustaz ya. Iya. Itu maksudnya apakah memang literally seperti itu atau memang itu bisa dimaknai sebagai bentuk kemuliaan, Fadul Ustaz? Bagaimana tadi hadisnya tentang penghafal Quran? Penghafal Quran yang akan ditaruh mahkota di Oh kepala. iya. Memang secara asli seperti itu. Oh, Bu, jadi bukan emang literally seperti itu ya? Iya, itu bukan simbol. Ya, baik, Ustaz. Mungkin karena waktunya sudah kita cukupkan aja Ustaz, kelas ya.
Iya, boleh. Ustaz, ini memang Assalamualaikum, Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. silakan sebut nama, Pak. Silakan sebut nama. Siapa? Silakan sebut Panto. nama. Hah? Panto, Tat. Oh, Pak Oh, Anto. Panto. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Kepalakun. Kepalakun. Jadi ngikut di sini tadi nih, ikut. Nggak boleh apa? Hah? Enggak, Nggak boleh. Ikut tadi di dalam apa ini acara ini? Alhamdulillah ikut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kawan kita Pak Anto ini dari Los Angeles ini. Masya Allah. Ya, jauh beliau ini. Ahlan Ya. wasahlan, Pak Anto. Ahlan. Orang Betawi yang tinggal di Los Angeles sudah puluhan tahun, nggak bisa Ya. pulang. Ahlan. Sebagai informasi juga, salah seorang aktivis dakwah dipanggil Allah di Los Angeles, namanya Pak Dono, kawannya Pak Anto ini. Nah, kita menyikapinya seperti apa? Ya ajalnya, ya bukan coronanya saja. Corona itu hanya sebab saja. Ajal orang kalau sudah tiba, corona tidak corona, dia akan mati. Nah, namun secara syariat kita disuruh menghindar karena ini ada informasinya menjangkit, ya. Kita sikapi betul, berhati-hati, ya kerjakan apa yang dinasihatkan, mencuci, menjaga kebersihan dalam batas kemampuan. Kemudian kita apa? Yang paling utama itu adalah pendekatan kepada Allah Ta'ala. Doa. Ya, istighfar banyak-banyak. Baca zikir pagi dan sore. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa sabil alim. Yang sekarang ini yang kita perhatikan, ketakutan yang luar biasa. Tidak lagi ketakutan yang wajar. Nah, jadi ada ini perbuatan seperti ini bisa merusak akidah kita. Kita lebih takut kepada makhluk yang halus daripada kepada pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi rasa takut ini kan ada dalam hati ya. Panik, takut, khawatir. Itu ada dalam hati. Makanya ini yang perlu kita manage. Ya takut akan bahaya yang ditimbulkannya wajar, manusiawi. Tetapi sampai dengan melakukan apa saja karena takut kepada virus ini, oh jangan. Kita tetap menempatkan dia sebagai apa? Sebagai makhluk. Ya. Baik, Bapak-Bapak, mungkin ini dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita perlindungan. Begitu juga dijaga Allah kita, keluarga kita, dan kaum muslimin seluruhnya di dunia ini. Dan memang aslinya Allah menjaga. Amin. Jadi jangan terlalu khawatir, Allah menjaga kita. Sampai di sini dahulu. Gimana Pak Rizal? Ya, Taib Ustaz. Jadi jazakallahu khairan atas kesediaan Ustaz. Dan info saja memang kajian kali ini sepertinya banyak yang dari luar juga ikutan Ustaz. Jadi alhamdulillah siar kita juga terpantau luas, banyak orang yang mengikuti, termasuk mungkin jamaah Ustaz yang dari belahan dunia lain ya. Jadi teman-teman harap tahu Ustaz Daud ini adalah mantan imam masjid di Al-Hikmah di New York. Jadi beliau punya jaringan yang luas sampai ke luar negeri dan alhamdulillah sampai sekarang juga masih banyak Ustaz ya. Dan kita semua kita informasikan bahwa Ustadz saat ini sedang dalam proses untuk mendapatkan gelar profesor Ustadz ya. Allah, jangan disebut. Jadi kita doakan, jadi anak sendiri mudah-mudahan Ustadz dipermudah urusannya oleh Allah. Jadi, amin. Tadi mungkin udah tutup doa dari Ustadz ya. Baik. Ya, baik. Alhamdulillah alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi manzila ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم اكتب لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا
ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفتن ما ظهر منه وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ومن كورونا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bahwa minggu depan kita tetap ada kajian oleh Ustadz Faisal ya, mungkin tentang fikih banyak tentang fikih dan hadis, dan juga hari Kamisnya. Jadi dalam minggu depan ada 2 kali Pak Ustadz Faisal dan Ustadz Ustadz Faisal dengan Ustadz Abdullah Mu'az, yaitu untuk bedah buku Berhala Masa Kini. Jadi kami tunggu kehadiran teman-teman. Sebelum saya tutup, jadi kita ucap doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi lihat.